Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar muslimers? Semoga kita bersama-sama dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di channel YouTube kita, channel YouTube LDI Cilincing. Bersama saya Fakhri Abdul Aziz, Ketua PAC Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Pada hari ini, pada hari yang bahagia ini, kita akan membahas suatu tema atau suatu topik yang sangat hits terkait dengan COVID-19. Yang sama-sama kita ketahui bahwa puasa tahun ini serasa berbeda karena ibadah Ramadan atau ibadah puasa dijalankan di tengah wabah COVID-19 tahun ini. Saya tidak sendiri, saya bersama Ustadz Kondang yang tak asing lagi, Bapak Ustadz Agus Zuhri. Nah, kita akan dialog santai, membahas pandemik ini, membahas hikmah Ramadan di tengah wabah pandemik sekarang. Baik, Assalamualaikum Pak Ustadz Zuhri. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah. Baik, kita langsung tanyakan kepada Pak Ustadznya, bagaimana cara agar kita tetap khusyuk beribadah di dalam pandemi Corona saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah Mas Fari telah menanyakan tentang bagaimana kita tetap khusyuk dalam beribadah puasa dengan situasi yang sulit terkait COVID-19. Kami sampaikan dalil, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-shabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Yang artinya, mintalah tolong kamu sekalian dengan sabar dan menjalankan sholat, karena sesungguhnya sabar dan sholat itu berat kecuali bagi orang yang bisa khusyuk. Maka di sini karena di dalam bulan suci Ramadan kita supaya tetap khusyuk dalam ibadah puasanya, karena ibadah puasa merupakan kewajiban bagi orang iman. Sebagaimana dalilnya surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan berpuasa sebagaimana telah diwajibkan puasa terhadap orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Disinilah bagian dari kita menjalankan ibadah puasa harus juga khusyuk supaya kita dijadikan orang yang takwa. Ini bagian mendapatkan pahala yang sangat pol. Kalau kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan niat khusyuk hatinya. Ini saya ambilkan hadis dari Nabi, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa niatnya imanan wahtisaban, berarti adanya perintah ya alladzina amanu kutiba alaikumussyam. Orang iman diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa. Disitulah niatnya karena iman. Wahtisaban, dan kita mencari pahala. Kita niat bukan hanya ngikut
pada umumnya, tapi karena kewajiban ada dalil sabda Nabi akan mendapatkan jaminan, mendapatkan ampunan dari Allah. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah. Nah, di sini saya masukkan dalil karena puasa ini merupakan bagian untuk pembersih diri. Nah, dalilnya dalam hadis Ibnu Majah, likuli zakatun likuli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-saumu. Setiap sesuatu itu ada pembersihnya. Pembersih badan adalah menjalankan ibadah puasa. Jadi di dalam kondisi pandemik seperti ini, kita ada kewajiban yang memang Allah sudah mewajibkan untuk puasa, kita bisa menjalankannya. Ini merupakan bagian kita menjadi orang yang iman, yang khusyuk, harus diniati benar-benar untuk mencari pahala. Niat karena iman, biar dosa-dosa yang lalu kita diampuni oleh Allah. Dan hadis yang lain, kalau kita menjalankan ibadah puasa, kita pun akan diberikan kesehatan oleh Allah. Sabda Rasulullah SAW, sumu tasihu, berpuasalah kalian, kalian akan menjadi orang yang nantinya sehat walafiat. Disinilah Mas Fahri, dalam ibadah puasa kita akan mendapatkan suatu selain pahala, ampunan, sehat dalam badan kita. Begitu Mas Fahri. Alhamdulillah Pak Ustadz atas penjelasannya. Berarti kita tetap sabar dan tetap khusyuk dalam menjalankan ibadah puasa di tengah pandemi corona saat ini. Baik Muslimers, ya kan, sudah dijelaskan oleh Pak Ustadznya bahwa kita harus tetap khusyuk dan tetap semangat walaupun beribadah di tengah virus corona saat ini. Melanjut ke pertanyaan yang kedua, langsung saja. Bagaimana Pak Ustadz di tengah situasi corona, pandemi corona saat ini, apabila kita melaksanakan sholat tarawih di rumah, apakah mengurangi pahala seperti sholat tarawih di masjid? Mohon penjelasannya. Baik Mas Fahri, tadi mengenai masalah sholat tarawih di rumah, ini sebenarnya sholat tarawih sama dengan sholat tahajud, sholat lail itu sama. Di dalam surat Al-Isra dijelaskan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, sebagian malam maka hai Muhammad tahajudlah, sholatlah, ibadahlah, karena sholat tahajud itu merupakan tambahan pahala bagimu. Nah, di sini ada manfaat, ada kefadolan dari kita mengerjakan sholat di waktu malam, karena sholat malam itu juga termasuk keutamaan setelah sholat wajib. Dalilnya, wa afdalu sholati ba'dal faridah sholatul laili. Adapun kefadolan sholat setelah sholat wajib, yaitu sholat dikerjakan di waktu malam. Adapun kefadolan dari kita mengerjakan sholat malam, Nabi mengatakan, alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus sholihin. Tetapilah dengan berdiri atau ibadah di waktu malam, karena beribadah waktu malam itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa inna qiyamil laili qurbatun ilallah, karena menjalankan ibadah sholat malam itu termasuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wa manhatun anil ismi, berdiri malam, sholat malam bisa menghilangkan dosa. Wa takfiratul lisaiati, menghapus dosa, mencegah dari dosa. Wa matorodatun lidai anil jasad, selain kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dosa, diampuni dosa-dosanya, dan bisa menolak penyakit dari badan. Ini termasuk manfaat dari kita sholat malam. Ya, seperti yang kita sama-sama sudah ketahui bahwa di tengah pandemi corona ini, kita sama-sama sudah tahu bahwa banyak warga atau masyarakat yang mengalami PHK, kesulitan dalam mencari nafkahnya. Tapi di dalam Islam kita selalu dituntut agar tetap bersyukur kepada Allah. Dan ini Pak Ustadz, bagaimana caranya di tengah kondisi yang sulit seperti sekarang ini kita tetap bersyukur
kepada Allah untuk menjalani ibadah Ramadan saat ini? Terima kasih Mas Fari. Karena kita kondisi seperti ini tetap harus bersyukur. Kita menyesuaikan dengan dalil Allah. Wa in taskuru yardahu lakum wala yardol ibadil kufar. Pertama, kalau kita syukur, Allah senang, Allah ridho. Allah tidak senang kepada hambanya yang kufur. Kalau kita sudah disenangi Allah berarti pol. Walaupun kondisinya kita saat ini kekurangan, banyak adanya PHK, makan juga susah, tetap kita nyontoh Nabi Ayub alaihissalam, di mana dulu Nabi Ayub alaihissalam diberikan fasilitas oleh Allah, punya anak, punya istri, punya segala macam ternak, tanaman, tapi oleh Allah tetap diberikan kenikmatan. Suatu ketika Nabi Ayub tetap bisa bersyukur dengan kalimat alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sini kita kalau ngikutin sebagaimana sabda Nabi SAW, alhamdu ala nikmatin amanun lizawaliha, mengucapkan alhamdulillah itu akan tidak hilang atas segala nikmatnya. Alhamdulillah ala nikmatin amanun lizawaliha. Maka dengan kalimat alhamdulillah, alhamdu ra'su syukri masakor abdun layah madu, ucapan alhamdulillah itu kepalan kesyukuran. Orang kalau belum bisa mengucapkan alhamdulillah berarti belum bisa memuji kepada Allah. Maka dengan kita syukur akan diridhoi Allah. Yang keduanya, kalau kita syukur akan ditambah rezeki kita, akan diberikan tambah kenikmatannya. Dalilnya la ing sakartum lazidanakum wala ing kafartum inna adzabi lasyadid. Yang terakhir, kalau kita syukur tidak akan disiksa oleh Allah. Ma yaf'alullah biadabikum ing syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksa hambanya apabila bisa bersyukur dan iman. Jadi kalau kita di dalam kondisi seperti ini bisa syukur, akan diberikan tambahan nikmat. Allah senang, ridho, Allah tidak akan menyiksa. Kita lihat yang contoh Nabi Ayub tadi, oleh Allah diuji, yang kondisinya tadinya punya segala macam, tapi oleh Allah diuji, semuanya hilang, hartanya hilang, anaknya mati, istrinya minggat, tidak punya apa-apa, bahkan dirinya pun diuji dengan sakit, badannya nggak bisa, banyak kutunya, banyak ulatnya, tapi apa yang diucapkan Nabi Ayub? Alhamdulillah, alhamdulillah masih diucapkan, alhamdulillah akhoda, alhamdulillah Allah telah mengambil, semuanya habis, hartanya, anaknya meninggal semua, tapi tetap hatinya yang belum diambil oleh Allah, tetap mengucapkan alhamdulillah. Itulah maka kondisi sekarang ini, walaupun bagaimana keadaannya, tetap selalu bersyukur kepada Allah, biar dapat tambahan nikmat, biar disenangi oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dan tidak disiksa oleh Allah. Begitu Mas Fari. Masya Allah, berarti luar biasa ya. Semua kita harus tetap bersyukur, walaupun terasa sulit, walaupun terasa susah, bukan terasa, kita sudah mungkin rasakan. Di tengah kondisi yang sulit ini, kita harus tetap bersyukur. Sudah sama-sama dijelaskan oleh Ustadz kita bahwa seperti contoh Nabi Ayub, dikasih kondisi sakit, bahwa beliau tetap bersyukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Pak Ustadz, dari beberapa pertanyaan ini, apa sih hikmah yang kita bisa ambil dari COVID ini atau pandemi COVID-19 di bulan Ramadan saat ini? Inilah keadaan sekarang. Allah memberikan ujian, cobaan, itu semua sudah dikodarkan oleh Allah. Dalilnya, ma kataballah maqadirul khalaiqa qabla ayakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah, rawahu Muslim. Allah telah menulis, mengkodarkan semua makhluk sebelum Allah ciptakan langit bumi 500.000 tahun. Jadi barangkali di tahun 2020 ini bangsa kita termasuk dunia
dilanda dengan musibah virus corona ini sudah ada qadar dari Allah. Nah, apa hikmahnya itu semuanya? Nah, mari kita juga bisa nerima keberadaan qadar Allah. Karena kalau kita bisa nerima qadar Allah, akan menghilangkan kesusahan, kecemasan, kegalauan. Bahasanya al-imanu bil qadar yudhimul hama wal hazan. Percaya qadar bisa menghilangkan susah, gelisah maupun kegalauan. Ya, semoga saja dengan adanya cobaan ini Allah segera menghilangkan musibah cobaan ini dan segera dikembalikan normal kembali. Semua kita bisa ibadah sebagaimana biasanya yang sudah kita lewati. Alhamdulillah Mas Pari, seperti itu. Luar biasa penjelasan dari Ustadz Agus Juhri, bahwa hikmah dari pandemi corona, melaksanakan ibadah Ramadan di tengah pandemi corona, itu semuanya balik lagi sudah qadar Allah. Meskipun kondisinya sulit, di setiap ada cobaan pasti ada pertolongan dari Allah. Hikmah lainnya mungkin kita bisa lebih dekat dengan keluarga, karena sebelumnya kita bekerja pagi, pulang larut, sulit ketemu dengan keluarga, dan sekarang kita melaksanakan ibadah-ibadah puasa bisa bersama dengan keluarga. Biasanya sulit untuk berbuka puasa bersama, untuk sahur bersama keluarga. Sekarang alhamdulillah kita bisa sama-sama bisa kumpul dengan keluarga tercinta. Alhamdulillah Pak Ustadz atas semua penjelasannya. Kemudian sedikit lagi, satu lagi pertanyaan terkait dengan pembahasan ini. Terakhir, apakah kalau nanti kita yang sama-sama kita tahu bahwa PSBB ini diperpanjang, kemudian kita melaksanakan ibadah sholat id, apakah kalau kita tidak melaksanakan ibadah sholat id kurang afdol ibadah Ramadan kita? Mohon penjelasannya. Oke Mas Fahri, tadi pertanyaannya mengenai masalah sholat id, tetap kita dibolehkan, tidak harus di lapangan atau di masjid, walaupun di rumah itu tidak mengurangi pahala dari sholat id, karena itu sholat sunnah, jadi tetap sah-sah saja. Adapun supaya lebih mendapatkan pahala dari kegiatan Ramadan, dari kita puasa, terus sholat malam, membaca Al-Quran tadarus, ada puncaknya kita mencari malam Lailatul Qadar, dan juga terakhir supaya amalan di bulan Ramadan ini mendapatkan pahala dengan kita membayar zakat fitrah. Karena dalilnya Nabi, Syahrul Ramadan mu'alakun bainas sama iwal ardi wala yurfa'u ilallah ila bizakatal fitri. Di bulan Ramadan amalan itu oleh Allah dialakun, digantung, wala yurfa'u ilallah, belum diangkat sampai Allah, belum diterima oleh Allah, ila bizakatil fitri, kecuali dengan kita tunaikan bayar zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu bagian dari kewajiban. Jadi kewajiban untuk membayar zakat, yaitu dalilnya faradha Rasulullah SAW, Nabi mewajibkan zakat al-fitri so'an min tamrin au so'an min sairin alal abadi wal khuri wa dzakari wal ungsa wal kabir was sogir minal muslimin. Nah, inilah yang diwajibkan untuk membayar zakat, itu dari budak, dari orang merdeka, anak kecil, orang tua, terus ada lagi perempuan dari orang Islam. Semuanya harus ditunaikan bayar zakat fitrahnya sebelum kita sholat Idul Fitri. Maka harus sudah dibayarkan kepada amil. Itulah termasuk di saat ini kita bisa menjalankan yang utama dalam kondisi yang dicoba oleh Allah, tetap berjalan ibadahnya walaupun tidak di masjid, di tempat-tempat umum, tapi kita bisa menjalankan semua perintahnya Allah, bisa kita jalankan dengan baik. Begitulah Mas Fahri, mudah-mudahan ini bisa manfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillah, luar biasa penjelasannya Ustadz Juhri. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kembali lagi bersama kami di YouTube LDI Cilincing Jakarta Utara. Aduh. Terkait dengan COVID 2009 aduh, cut deh. Hai Muslimer yang sama sudut yang kelas di aduh.